Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan struktur organisasi bersama saya Octavia Adi dari kelas 1 GHKM absen 20 jurusan akuntansi. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 sub pembahasan, yaitu yang pertama prinsip organisasi, lalu tipe struktur organisasi, dan budaya perusahaan. Nah, kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip organisasi. Istilah organisasi sendiri diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip organisasi ini menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Berikut merupakan prinsip organisasi secara umum, yaitu yang pertama, prinsip perumusan tujuan, di mana setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki sebuah tujuan. Nah, misalnya tujuan ini seperti untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Lalu yang kedua, terdapat prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Yang ketiga, yaitu terdapat prinsip pendelegasian wewenang, di mana dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang keempat, terdapat prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan sebuah proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak akan maksimal. Lalu yang kelima, yaitu prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga orang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif. Yang keenam, yaitu prinsip kesatuan perintah, di mana dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Nah, dari bos tersebutlah kita menerima perintah, kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Dan yang terakhir, yaitu prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, dari penjelasan tersebut, banyak ahli yang berupaya mengusulkan prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip tersebut terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri, yakni beberapa pendapat yang dimaksud antara lain. Yang pertama, yaitu pendapat oleh L.P. Alford and Russell Petty pada tahun 1951. Dalam tulisannya yang berjudul Principle of Industrial Management, mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi. Yang pertama, yaitu prinsip tujuan. Yang kedua, yaitu prinsip wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, yaitu prinsip wewenang pokok. Lalu yang keempat, yaitu prinsip penugasan kewajiban. Lalu yang kelima, yaitu prinsip definisi. Yang keenam, prinsip kesamaan. Dan yang ketujuh, yaitu prinsip efektivitas organisasi. Lalu yang kedua, terdapat pendapat oleh Henry Fayol sebagaimana yang dikutip oleh Hughes and Bowditch tahun 1977. Fayol mengemukakan 14 prinsip organisasi, yaitu yang pertama, 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang dan tanggung jawab, lalu kesatuan perintah, disiplin, kesatuan arah, dan yang keenam, yaitu kepentingan individu di bawah kepentingan umum, yang ketujuh, gaji pegawai, yang kedelapan, sentralisasi, lalu saluran jenjang, ketertiban, keadilan, kestabilan masa kerja pegawai, inisiatif, dan yang terakhir yaitu kesatuan jiwa korps. Nah, setelah kita membahas mengenai bentuk-bentuk prinsip organisasi, sekarang kita sudah memasuki mengenai pembahasan tipe struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri merupakan susunan sistem hubungan antara posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Hal ini merupakan hasil pertimbangan dan kesadaran pentingnya tanggung jawab perencanaan atas penentuan kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh Robbins tahun 1996, menyatakan bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Sedangkan menurut Stoner tahun 1992 berpendapat bahwa struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar bagian-bagian komponen posisi dalam suatu perusahaan. Pada umumnya, struktur organisasi sama dengan desain organisasi.
Nah, desain organisasi sendiri ini merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi ini juga memiliki desain tersendiri, yaitu diantaranya yang pertama yaitu desain organisasi berupa struktur. Struktur sederhana bersifat simpel tetapi terbatas penggunaannya, yakni pada perusahaan yang ukurannya kecil. Lalu yang kedua, desain organisasi berupa birokrasi mesin, di mana struktur tipe ini efektif digunakan pada perusahaan yang menggunakan teknologi mesin dalam melaksanakan kegiatannya. Lalu yang ketiga, desain organisasi berupa birokrasi profesional. Struktur ini biasanya dipakai pada organisasi dengan lingkungan yang kompleks dan stabil, menggunakan teknologi rutin yang berinternalisasi melalui profesionalisme. Lalu yang keempat, desain organisasi berupa struktur divisional, yaitu tipe ini cocok digunakan dalam organisasi yang melaksanakan diversifikasi produk dan pasar yang beraneka ragam. Dan yang terakhir yaitu desain organisasi auxiliary bersifat fleksibel, di mana struktur ini menggunakan teknologi non-rutin, cocok untuk organisasi dengan lingkungan yang sering berubah dan memiliki resiko yang tinggi. Nah, setelah kita membahas mengenai desain organisasi, dari beberapa bentuk macam desain organisasi yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya dalam sebuah struktur organisasi berdasarkan ukurannya terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama organisasi kecil. Organisasi kecil ini merupakan struktur organisasi yang sederhana atau tradisional, di mana banyak terdapat kelemahan yang dapat mengancam eksistensi organisasi dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua, organisasi besar. Disebut juga birokrasi ataupun organisasi modern yang ideal penggunaannya dalam desain organisasi. Dilihat dari macam bentuk organisasi berdasarkan ukurannya, beberapa macam desain organisasi tersebut maka dapat diklasifikasikan kembali mengenai bentuk organisasi. Bentuk organisasi sendiri yaitu terdapat 6. Yang pertama, organisasi lini. Organisasi lini ini di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jumlah karyawan yang sedikit. Lalu yang kedua, manajer di bawah top manajer sebagai pelaksana. Lalu yang ketiga, sarana dan alatnya yang terbatas. Yang keempat, hubungan bawahan dan atasan bersifat langsung. Dan yang terakhir yaitu pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Nah, yang kedua yaitu organisasi fungsional, di mana organisasi ini berwenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Ciri-ciri dari organisasi fungsional yaitu yang pertama, organisasi yang kecil, lalu terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli, yang ketiga yaitu spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, yang keempat yaitu target yang hendak dicapai jelas dan pasti, dan terakhir yaitu pengawasan dilakukan secara ketat. Nah, yang ketiga yaitu organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf ini merupakan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan kepala ke bagian di bawahnya serta masing-masing pejabat. Manajer ditempatkan tetapi hanya sebagai penasehat, yaitu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Lalu yang kedua, terdapat karyawan yang berjumlah banyak. Yang ketiga yaitu merupakan organisasi yang besar. Dan yang keempat yaitu terdapat dua kelompok kerja, yaitu personel lini dan personel staf. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu terdapat organisasi fungsional dan lini. Organisasi ini wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala di bagian bawahnya yang mempunyai keahlian tertentu, serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Organisasi ini mempunyai ciri-ciri yaitu tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. Lalu yang kedua, spesialisasi secara praktis dan pejabat fungsional. Lalu yang ketiga, pembagian kerja dan pelimpahan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Dan yang kelima yaitu organisasi matrik. Organisasi matrik ini menggunakan struktur organisasi yang menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir yaitu organisasi komite. Organisasi komite bertugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif
oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistic management. Organisasi komite ini terdiri dari eksekutif komite dan staf komite. Menurut Sukanto tahun 1983 yang membagi struktur organisasi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama struktur organisasi fungsional. Dapat dilihat pada slide PPT yang sudah saya buat, ini merupakan bagan yang dibuat oleh struktur organisasi fungsional oleh Sukanto pada tahun 1983. Lalu pada slide yang kedua yaitu struktur organisasi proyek, di mana struktur ini juga merupakan bagan yang sudah dibuat oleh Sukanto pada tahun 1983. Yang ketiga, menurut Sukanto, yaitu struktur organisasi usaha atau yang dapat disebut sebagai ventura. Jenis organisasi ini biasanya dipakai pada perusahaan-perusahaan besar, di mana sering muncul proyek penelitian dan pengembangan produk. Pada kelanjutannya, akan dibentuk organisasi fungsional di dalam perusahaan tersebut dengan maksud agar kegiatan dapat mandiri dan luas dengan sumber daya manusia serta dana tersendiri. Dalam hal ini, kerjasama antara teknisi, peneliti, dan para ahli pemasaran perlu dibina, terutama pada saat permulaan pengembangan produk. Yang keempat, yaitu struktur organisasi tim kerja atau dapat disebut dengan task force, di mana bentuk organisasi ini biasanya dimanfaatkan untuk menanggulangi proyek-proyek yang muncul secara tiba-tiba atau belum direncanakan dan sifatnya ad hoc atau sementara. Nah, para anggota organisasi ini biasanya merupakan personil-personil yang tidak dibebaskan dari pekerjaan rutinnya. Kita sudah mencapai pembahasan yang terakhir. Dari tadi kita sudah membahas mengenai prinsip-prinsip organisasi, lalu tipe struktur organisasi, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai budaya perusahaan atau budaya organisasi. Budaya perusahaan atau yang dapat disebut juga dengan corporate culture, yaitu nilai-nilai yang dianut dan diturunkan dalam tradisi, kode etik, lingkungan kerja, perilaku, dan interaksi yang terjadi dalam badan internal perusahaan. Corporate culture ini yang sangat kental akan sangat kuat terasa bahkan bagi pihak luar yang tidak bekerja atau tidak mengenal perusahaan tersebut. Namun, kesuksesan perusahaan tidak hanya ditentukan pada satu faktor saja. Terbagi dan beberapa faktor juga menjadi penunjang kesuksesan perusahaan. Budaya perusahaan atau corporate culture ini berperan sangat penting untuk mendorong dan meningkatkan adanya budaya perusahaan yang baik yang akan menimbulkan kinerja perusahaan tidak dapat berjalan secara optimal. Untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan sehingga akan menjadi pedoman dalam perusahaan. Dalam bekerja, terdapat istilah 3M, yaitu mudah, murah, dan muri. Konsep 3M ini bertujuan untuk mengurangi banyaknya proses kerja, meningkatkan mutu, dan mempersingkat waktu, dan juga untuk mencapai efisiensi. Untuk mencapai 3M tersebut ini dibutuhkan budaya organisasi atau perusahaan yang memiliki beberapa fungsi di dalamnya. Menurut Robert Curtin dan Angelo Giniki, pada tahun 2005, budaya organisasi memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, 1. Memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. Salah satu tujuan dari 3M ini adalah selalu berinovasi pada pengembangan produk baru. Untuk mendapatkan sebuah inovasi baru ini dibutuhkan dukungan riset dan pengembangan produk dan juga jasa yang baru. Oleh karena itu, untuk mendorong anggota organisasi dalam penemuan inovasi yang baru, dibutuhkan juga pengadaan penghargaan yang mendorong inovasi. Misalnya, ketika terdapat karyawan yang memiliki inovasi baru dan mampu mendorong perusahaan agar lebih maju, karyawan tersebut berhak mendapatkan penghargaan dari perusahaan, bisa berupa uang atau trofi dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu memudahkan komitmen kolektif. Dalam konsep 3M tersebut, salah satu nilai yang disebutkan adalah menjadi sebuah perusahaan di mana karyawannya bangga menjadi bagian darinya. Orang-orang atau karyawan yang menganut budaya 3M cenderung loyal atau setia dan bekerja di perusahaan tersebut dalam waktu yang panjang. Dan yang ketiga yaitu mempromosikan stabilitas sistem sosial, di mana stabilitas sistem sosial mencerminkan titik
di mana lingkungan kerja yang dirasakan positif dan mendukung, dan konflik serta perubahan diatur dengan efektif. Strategi ini sangat efektif untuk membantu mempertahankan lingkungan kerja yang positif dalam menghadapi kesulitan, dan perusahaan juga berusaha untuk meningkatkan stabilitas melalui budaya promosi dari dalam. Sebuah kebijakan perekrutan strategis yang menjamin lulusan universitas yang cakap akan direkrut pada saat yang tepat, dan kebijakan pemberhentian yang menyediakan waktu 6 bulan bagi karyawan yang diberhentikan untuk mencari pekerjaan lain di luar 3M sebelum diberhentikan. Yang keempat yaitu membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Fungsi ini membantu karyawan memahami mengapa organisasi melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana perusahaan bermaksud mencapai tujuan jangka panjangnya. Dalam berorganisasi atau bekerja dalam suatu perusahaan, memang penting dalam menerapkan budaya-budaya yang sudah ada terdahulu. Namun tidak semuanya untuk dilakukan, apalagi jika diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, menurut Gezonda R. Patikawe pada tahun 2011 mengatakan bahwa dalam berbudaya organisasi terdapat 3 golongan budaya yang dapat menjadi masalah dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, take a risk culture, yaitu budaya berani mengambil resiko. Budaya ini berfokus untuk masalah dalam perusahaan yang selalu menekan resiko tinggi tetapi memiliki umpan balik yang lambat. Pentingnya mengambil keputusan yang tepat membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama tetapi akan membuahkan hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu focus on process culture, di mana budaya kerja yang fokus pada proses ini merupakan individu yang mencoba untuk melindungi integritas sistem lebih daripada kepentingan pribadi, lebih dihargai dalam budaya ini. Dalam contoh ini, karyawan biasanya tidak mendapat umpan balik yang setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Akibatnya, efektivitas dalam bekerja membutuhkan banyak evaluasi. Dan terakhir yaitu hard worker culture, di mana budaya kerja keras ini merupakan budaya yang sulit, penuh dengan aktivitas yang energetik. Lingkungan pada budaya ini sangat kondusif bagi orang-orang yang aktif. Di dalam sebuah organisasi yang baik seharusnya memiliki 3 sub tersebut. Semoga dari penjelasan saya ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.